Halo, bertemu lagi bersama saya Febio Saputra, dan setelah 2 minggu saya sudah upload dan sekarang sudah berjalan mau 3 minggu. Belakangan ini saya melihat berbagai-bagai konflik di antara kedua negara, antara Rusia dengan Ukraina. Memang kedua negara ini yang asalnya mereka sudah merdeka dan sekarang bisa menjadi negara konflik antara Rusia dengan Ukraina. Dan yang saya ketahui sebelumnya, Vladimir Putin pada tanggal 20 Februari tahun 2022 mengakui pembentukan wilayah separatis Ukraina Timur. Terus apa sih tujuan Rusia membombardir Ukraina hingga saat ini? Mari kita simak. Pada tanggal 24 Februari, Rusia menyerang Ukraina dan hal ini terus berlanjut hingga saat ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak warganya untuk ikut berperang melawan Rusia. Ia berjanji akan memberikan senjata bagi warga yang mau ikut serta membela negaranya. The Russian president declared the war on the record. Should I play the video of your president? Ambassador, shall I do that right now, or you can confirm it? Russia has attacked Ukraine, marking the start of a new war in Eastern Europe. An advisor to Ukraine's president says that about 40 people have been killed so far. Our Tony Cabrera is live in the newsroom following the latest developments out of Ukraine. Move in. Right now, there are reports of explosions in several cities as Vladimir Putin issues a stern warning. Good evening, I'm Christine Johnson. I'm Maurice Dubois. Tonight, Putin declared the start of a military operation in Ukraine just a short time ago. Now, the White House says President changing as we speak. That smoke in the distance over Kharkiv, Ukraine. It is Thursday morning there. People are now waking up, assessing the damage, and scrambling. You hear the sirens blaring. Melalui pidatonya, Vladimir Putin mendeklarasikan operasi militer khusus terhadap Ukraina. Pada saat itu juga, sejumlah kota di Ukraina hancur akibat rudal-rudal yang diluncurkan Rusia terhadap Ukraina. Ukraina melaporkan pasukan Rusia telah melintasi perbatasan ke arah timur, wilayah Chernihiv. Pasukan Rusia lainnya juga telah tiba di laut dari bagian selatan. Pada saat itu juga telah terjadi baku tembak. Putin menegaskan salah satu alasan yang paling melatar belakangi adanya perang ini adalah kelompok separatis di Ukraina yang meminta bantuan Rusia dari pelecehan dan genosida dari rezim Kiev selama 8 tahun. Kemudian pada saat itu Putin tidak terdiam. Putin melakukan sebuah permintaan atau demand yang ia inginkan yang dilontarkan kepada NATO dan Amerika. Yang pertama, Putin menegaskan Amerika dan NATO berhenti melakukan ekspansi. Yang kedua, meminta Amerika dan NATO berhenti merekrut anggota baru. Dan yang paling berani, yaitu poin ketiga, Putin meminta kepada Amerika dan NATO untuk berhenti mengikut campuri dalam bentuk apapun ke Eropa Timur. Dan yang jelas keduanya pasti menolak, dan hal itu terjadi. Yang ada di pikiran saya mengenai tentang hal tersebut, kalau Putin menyuruh Amerika sama NATO gak ikut campur di daerah Eropa Timur, apa urusannya gitu? Negara-negara di Eropa Timur kan urusannya sudah merdeka dan sudah berdaulat. Ini Rusia dengan sendirinya membilang kepada NATO dan Amerika, udah lu gak usah ikut campur gitu. Ini urusan gue. Kan gak sinkron gitu antara sebuah negara mengikut campuri negara gitu. Orang mereka udah merdeka gitu kan. Dengan keputusan itu, Putin benar-benar gak tinggal diam juga. Kalau masih tetap terjadi, Putin akan melakukan invasi militer berdasarkan yang ia inginkan. Dan invasi militer itu juga dilakukan dengan besar-besaran ke negara Ukraina. Oke, kita menoleh ke belakang daripada bingung. Dulu sebelum adanya negara Rusia dan Ukraina, tentu kita mengetahui dan ada pun yang tahu dan ada pun yang tidak, bahwa dulunya sebuah negara yang bernama Uni Soviet dan sekarang terpecah menjadi Ukraina dan Rusia. yang asalnya mereka bersatu dan sekarang memisahkan diri. Dulu pada saat menjadi
Uni Soviet, Amerika tentunya takut terhadap pergerakan Uni Soviet itu sendiri. Tentunya Uni Soviet memiliki banyak tentara dan banyak pertahanan yang mereka miliki dan kekuatan yang kuat gitu. Pada saat itu Amerika membuat salah satu organisasi yang dinamakan NATO. Amerika memikirkan jangan sampai ini yang namanya Soviet menguasai belahan Eropa. Jadi NATO dibuat supaya Soviet gak menguasai Eropa. Itulah yang melantar belakangi adanya blok timur dan blok barat setelah kita menoleh ke belakang. Saat itu juga selama berpuluh-puluh tahun terjadi perang dingin. Jadi terlepas Ukraina memisahkan diri dari Rusia bisa menjadi alasan kedua negara tersebut menjadi konflik. Negara Ukraina yang dulunya mayoritas orang-orang Rusia, banyak rakyat-rakyat yang kecewa terhadap pemisahan antara Ukraina dengan Rusia. Kok bisa sih Ukraina memisahkan diri dengan Rusia gitu dengan adanya perpecahan negara Uni Soviet menjadi beberapa negara dan tentunya ada dua negara yaitu Rusia dan Ukraina. Rakyat pada saat itu gak terima Ukraina memisahkan diri dengan Rusia. Terlebih salah satu adalah Vladimir Putin. Putin sendiri beranggapan bahwa Ukraina adalah orang Rusia sampai karir Putin bisa melejit di dunia politik dan hingga saat ini menjadi presiden. Hal inilah menjadi momentum yang diambil Putin untuk mengembalikan Ukraina ke pangkuan Rusia. Setelah menjadi presiden, berbagai cara dilakukan Presiden Putin untuk mendekatkan diri dengan negara Ukraina. Salah satunya dengan orang yang Putin kirim ke negara itu sendiri. Putin mengirim salah satu orang ke negara Ukraina. Orang tersebut bernama Yanukovych. Yanukovych adalah salah satu orang yang Putin utus untuk terjun ke dunia politik Ukraina. Pada saat itu juga ia menjadi presiden terpilih di negara tersebut. Hubungan mereka berjalan dengan amat-amat erat dan mereka membangun negara Ukraina, membangun negara Rusia dengan rukun dan tentunya dengan tujuan politik agar bisa Ukraina kembali kepada Rusia. Setelah Presiden Yanukovych menjabat, berbeda dengan Presiden Ukraina sekarang yang lebih pro terhadap Eropa dan yang menjadi kontra dengan tujuan Vladimir Putin untuk mengembalikan Ukraina ke pangkuan Rusia. Buktinya pada saat ini terjadi perang dingin antara negara tersebut. Mungkin itu juga menjadi solusi langkah Putin untuk mengambil resiko. Pertanyaan selanjutnya, apakah bisa memicu perang dunia ketiga? Menurut saya yang bisa saja terjadi karena yang melatar belakangi perang dunia kedua dulu adalah banyak negara-negara krisis dan mereka melampiaskannya ke perang. Yang menang perang ya dia menjadi negara penguasa. Pada saat ini mungkin ironis terjadi. Banyak negara-negara yang sangat mengalami krisis karena dampak pandemi. Tentunya bukan Indonesia saja, bukan India saja, bukan Rusia saja. Semua negara di dunia ini mengalami krisis. Dan ini adalah momentum yang diambil Rusia terhadap kebijakan politik atau kebijakan negara yang ia ambil, yaitu Vladimir Putin. Terlebih kalau misalnya ini adalah pergerakan yang sangat-sangat dominan dilakukan Putin untuk merekrut kembali Ukraina, bisa saja terjadi dan bisa saja tidak.